Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Wafat Muradi, 1908 10 12 71. Saya akan menjelaskan mengenai maqasidul ahkam. Untuk gambarannya, jadi maqasidul ahkam ini merupakan bagian subbab dari bab maqasidus syar'iyyah. Di dalam maqasidus syar'iyyah itu dibagi menjadi dua. Salah satunya ada maqasidus syar'i, dan di dalam maqasidus syar'i juga dibagi menjadi dua lagi, ada maqasidul khitab dan ada maqasidul ahkam. Kalau maqasidul khitab itu pemahamannya hanya sebatas tekstualnya saja, hanya sebatas lafaznya saja. Namun kalau pada maqasidul ahkam ini merupakan bagian berkelanjutannya dari adanya maqasidul khitab. Bisa diartikan kalau maqasidul ahkam ini merupakan tujuan-tujuan ataupun maksud-maksud yang dikehendaki adanya maqasidul khitab itu sendiri untuk direalisasikan kepada manusia dengan adanya tujuan ataupun manfaat-manfaat yang dicapai melalui pengamalan sesuai dengan kehendak syariat. Jadi adanya proses adanya maqasidul khitab itu sendiri pengamalannya bagaimana, apa manfaatnya, hikmah-hikmahnya itu bagaimana. Seperti dalam contoh lafaz khudz min amwalihim shadaqatan. Secara literal ayat ini hanya diperuntukkan kepada Nabi, yaitu untuk mengambil sebagian harta milik orang muslim melalui dengan adanya sedekah. Nah, sedekah ini diartikan sebagai zakat, seperti lafaz wa'atuz zakat, tunaikanlah zakat. Secara maqasidul khitab, ayat ini bisa diperuntukkan kepada setiap orang mukallaf, yaitu orang-orang yang terkenakan hukum menurut syariat Islam. Terpacu pada lafaz amwal, pengambilan harta, ataupun nisab, takaran-takaran yang sudah ditentukan dengan adanya syariat. Di Indonesia sendiri adanya zakat itu melalui ataupun dengan menggunakan makanan-makanan pokok seperti beras. Untuk nisabnya, ulama Indonesia sepakat untuk mengeluarkan sekitar 2,5 kg. Beralih kepada maqasidul ahkam. Lafaz terpacu pada lafaz akhdun dan dafun. Akhdun itu mengambil, dafun itu menyerahkan. Jadi adanya sedekah atau zakat itu untuk diambil lalu untuk dibagikan kepada orang lain. Maka dari itu akan ada timbul pertanyaan, kenapa sih harta milik kita sendiri harus dibagikan kepada orang lain, ya kan? Nah, secara syariat, secara ketentuan, harta milik kita sendiri akan menjadi sah milik kita sendiri ketika zakat itu ataupun harta itu sudah dizakatkan. Itu menurut ketentuan hukum. Lalu timbul pertanyaan lagi, kenapa sih harus dikeluarkan? Kenapa sih orang-orang yang menerima zakat itu hanya orang-orang tertentu? Kenapa sih harta itu dikeluarkan hanya sebatas seberapa nisabnya? Nah, itu sudah dijelaskan di dalam fikih ataupun di dalam kitab-kitab fikih menurut para ulama ataupun mazhab-mazhab tertentu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tadi akan dijelaskan melalui adanya maqasidul ahkam. Jadi tujuannya maqasidul ahkam itu sekumpulan fungsi ataupun manfaat
tujuan-tujuan tertentu dan kesimpulan dengan dicapai dari adanya pengaplikasian hukum. Adanya hukum itu diaplikasikan kepada setiap orang mukallaf dengan maksud yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Walhasil, jadi kesimpulannya, kalau maqasidul khitab hanya diartikan sebagai tekstualnya saja. Namun kalau maqasidul ahkam ini lebih pendalamannya lagi, lebih ke penjelasan yang lebih detail. Adanya maqasidul ahkam itu sendiri ataupun adanya maqasidul khitab itu sendiri itu diaplikasikan ataupun diimplementasikan di dalam maqasidul ahkam. Aplikasinya bagaimana, cara penempatannya bagaimana, itu dijelaskan di dalam maqasidul ahkam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.